Mentok-mentok niatnya sampai sana masak mie aja. Asik tapi mie aja kan? Hah? Mie aja kan? Iya. Jauh-jauh keluar kota cuma masak mie. Nggak pakai ikan asin toh? Enggak. Oh iya. Nah, itu penantang maut namanya. Ibu, tapi itu sempet loh kejadian di rumahku sendiri. Serius itu. Serius, aku nggak bohong. Oh, berarti sama dong kayak ini temanku juga gitu. Apa itu? Kalau temanku bakar terasi. Kalau mbakku itu bukan bakar terasi, dia goreng ikan asin. Heeh. Jadi pas goreng itu dia nyium bau-bau kayak apa singkong Bakar. ya dibakar gitu loh. Lama tambah lamaan dia dekat kompor dimatikan langsung lari ke dekat. Pertama itu tuh kita sekitar jam 1-an atau jam 2-an kayaknya itu ya. Iya, sekitar gitu. Itu kan kehabisan kayu bakar kan kita kan. Udah mau bubuannya gelap-gelapan pasti itu. Soalnya aku kok bubuannya berempat gue bilang. Di sini Aan. Ini berdua nih, ini Aan cuma nyenter di bubuannya. Jadi yang berdua nih nyari kayu. Satu itu di sini. Itu kan udah lama ini dengar suara orang jalan. Truk 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 truk. Oh gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke. Malam ini kita ngobrol santai di segmen OTM kita ya. Segmen baru itu. Obrolan tengah malam OTM. Mas Kipli, ada pernah dengar nggak yang lagi viral ini tentang kota Saranjana? Banyak sih di APK itu. Iya. Orang bertanya-tanya tentang Saranjana. Itu sekarang lagi viral lagi ya. Iya. Lagi viral tentang kota Saranjana. Katanya itu yang pernah dengar ya, yang penonton tuh ya, itu kota masa depan. Oh, Kota masa depan. Seperti kota masa depan. Nah, di sana tuh sudah ibaratnya sudah canggih semua gitu kan. Ada ibaratnya mobil listrik apa segala macam itu udah main canggih lah. Oh, berarti di sana sudah ada mobil terbang kayak gitu juga ya? Oh iya, katanya. Kayak itu menarik nih gue bilang nih. Iya sih. Jalan nih gue bilang. Ada kemarin juga aku lihat di berita juga banyak juga sorotan itu di publik itu. Baru-baru sekarang kan dia kan Itu baru muncul. maksudnya tetap Kalimantan ya? Iya, Pulaunya. Iya, Pulau Kalimantan. Tadi sepengetahuan Mas Kipi apa tentang rencana ini kita cerita ya. Ya, pemahamanku Saranjana itu aku pernah baca sih beberapa hari yang lalu. Itu Saranjana sebenarnya adanya sudah dari dulu. Iya betul. Cuma kan zaman sekarang kan medsos ya. Iya, Nih. betul. Kalau dulu kan hanya beberapa lingkup situ kali. Nah, sekarang kan kita post aja satu hari kemudian sudah FYP ya. Iya. Lama banget itu, mungkin ada kalau dari tahun 2000-an sebenarnya sudah rame. Udah ramai. Cuma kan di lingkup situ aja. Dan rame-ramenya yang dekat-dekat ini karena ada cewek yang foto Yang kayak foto di tuh, iya. hotel kan apa itu? Nanti kita tampilkan Oh itu. fotonya tuh ya. Terakhir dengar kabarnya ada orang yang bisa menunjukkan KTP bahwa Oh iya ada. Itu masuk berita. Itu masuk berita tuh cuy, rame cuy. Iya. Ya terakhir aku lihat itu. Itu kayak bapaknya itu kayak orang dalam gitu Iya, ya. betul. Masuk kota Saranjana. Ini asik itu. Itu dia Terus dia juga ngasih pintu masuknya. Pintu masuknya itu kalau nggak salah keluar ya. Gua. kemarin tuh kulihat sih iya. Goa ya? Iya, semacam goa. Katanya dia sering sudah. Oh sering kan? Iya. Katanya dia sering keluar masuk dia.
Bapak kan? Bapak. Kan Bapak Ji masuk sudah. Bapak kamu tuh Oh, mau. Aja kok. Apa ini di bawah? Aduh, sudah lah, dibalik aja dulu bos. Ini apa ini? Biar enteng aja obrolan. Biar tambahkan tanggal apa? Nah ya itu lah. Balik. Belum bayar tuh. Oke, Waalaikumsalam Ji. Apa dibahas sih? Tentang Kota Saranjana. Kota Saranjana. Kota Saranjana. Itu pernah dengar nggak? Ada stream Pernah kota? ya. Pernah lah dengar yang dibilang apa kota masa depan kan Ya. Oh tadi dengar tadi Agung apa tadi ngomong tadi Yang pintunya. Pintu. Pintu masuknya tuh kan kalau nggak salah nih. Kemarin tuh aku dengar ini apa? Bukan dengar sih ngeliat dari video langsung si siapa namanya? yang orang wawancara itu. Yang cewek itu siapa namanya sih? Oh, Gina. Iya. Gina. Gusti Gina. Gina. Siapa? Iya betul. Serius? Iya betul. Jangan Pasti salah. Gina. Betul. Nah, nanti ada nih. Iya. Kita kayak lo orang. Itu kemarin tuh dia kalau nggak salah kemarin tuh ke salah satu air terjun kalau nggak salah. Iya. Nah di situ ada guanya. Oh berarti air terjun habis itu dalamnya kayak gua Nah gitu ya? iya. Oh semacam masuk dimensi lain. Mungkin ya. Gerbangnya di situ dibilang. Capek euy. Bagus Lari-lari. dari mana? Jogging. Lu aneh juga malah ngomong jogging aja. Ini Indonesia kali. Korea. Oh iya. Ya demi bebanmu aja ini kan. Oke siap. Kamu setengah nih. Iya. Oh iya. Oh, Ajeng nih. Bajeng. Bajeng. Bajeng masuk lagi. Waduh, betul. Duh, ini minum setengah tadi di jalan. Capek lari kan minum. Oh, gitu. Mana gelasnya nih? Mbak Ajeng bisa minta gelas satu lagi kan? Untuk ini ya. Terus apa lagi yang kamu apa dapat info? Dapat dengar. Dengar tentang Kota Saranjana itu. Makasih loh Mbak Ajeng ya. Duh, repot-repot mbak. Apa ya kemarin ya? Kurang memahami sih kalau itu. Kalau soal Saranjana itu. Soalnya cuma dapat info sekilas-sekilas aja kan. Ya, itu ini pokoknya sekilas aja sih. Tapi tuh nanti itu kayaknya filmnya tayang tuh. Iya. Oh sudah mau dibikinkan film itu? Sudah ada ininya, trailernya sudah ada. Yang sudah ada. Ya pemeran utamanya itu. Oh, Gusti iya. Gina itu. Gusti Gina tuh kalau nggak salah dia orang asli sana. Oh, orang asli Iya. kota daerah Kota situ. dia. Dan dia pernah mengalami juga. Soalnya tuh apa ya kemarin dia ikut ini loh. Kalau yang di Jakarta tuh ada kan yang Abang None ya. Oh Kalau nggak salah. iya, Abang None ya. Nah kalau di daerah Banjar ya dia ya. Hmm. Di Banjar tuh ada juga. Nah pas kebetulan dia kan acara itu dia tuh ke daerah yang dekat Kota Saranjana itu. Ya bahasanya masuk. Oh gitu. Cuman ya masih kayak gimana ya? Dibilang percaya soalnya ada bukti. Iya. Dibilang nggak percaya, ya nggak percaya juga soalnya nggak sana. Ya serba salah sih sebenarnya. Kalau nggak salah tuh sempat ada di peta dulu ya. Iya. Peta dulu tuh ada kotanya memang gitu. Sudah ada kotanya kalau di Itu peta. coba kita cek ya. Peta apa gitu? Sambil cek nggak apa-apa ya. Iya, enggak apa. Oh, konon kota Saranjana terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi kedua menyebutkan kota tersebut berada di Teluk Temiang, Pulau Laut. Masuk ke daerah Pak. Nah, ya itu masuknya sih kalau di sini Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke. Cuman kemarin kan kalau nggak salah ada yang dari ini, orang mana sih namanya nih? Zaman dulu tahun 87 atau tahun berapa gitu dulu. Masa 87. Itu tuh dia ada Orang luar bikin kan? peta. Iya. Iya, yang Ini. yang orang bikin peta itu kan. Iya. Aduh, susah ada wifi. Karena itu juga sempat juga beritanya ada orang ngantarkan ibaratnya tuh ngantarkan alat berat gitu nah. Nah itu entah dibeli atau apa loh, dia ngantarkan lah di kasih alamat ya. Namanya Kota Saranjana.
Jalan lah dia. Sampai sana dia bingung kan? Heeh. Tanya-tanya, ini di mana Pak? Loh, di mana ini? Nggak ada ini. Ini setahu saya nih kotanya kota kota gaib gitu nah. Loh, ini sudah sudah dibayar apa gini gitu. Sudah dibayar semua. Dibayar cash ya? Belum sih ya. Sudah cash, dibayar semua. Tinggal ngantarkan lagi orangnya gitu nah. Pas ngantarkan sampai sana bingung dia gimana kok dia buka-buka map sekarang kok nggak ada. Iya, dibuka map jelas nggak ada itu. Nggak ada jelas sudah itu. Oh ini nah, Ada tuh. pada tahun 1845 kota ini sempat ada di dalam peta buatan Salomon Muller yang adalah naturalis berkebangsaan Jerman. Orang Jerman. Orang Jerman. Jerman asli Iya. Tahunnya 1845 coy. Oh, aku masih dengkul tuh kayak gitu. Mama aku belum lahir gitu. Sama. Dan juga pernah dengar ada beberapa orang yang beli mobil sport kayak gitu juga. Oh iya, Sama iya, itu, iya, sama. Itu sudah sampai di daerah situ dekat kota-kota situ. Dia tanya alamatnya juga tidak ada orang paham. Baru paham. Ya percaya nggak percaya sih kita. Ya. Iya gitu. Tapi kan yang kayak mobilisasi yang nganter-nganter barang itu kan mereka sudah membuktikan. Iya. Tapi kok sampai sana orang pada bingung dengan alamat itu. Disuruh mengatakan ke alamat itu sekali pas sudah sampai situ apa enggak ada alamatnya di sini. Padahal titiknya sudah benar. Titiknya sudah betul. Kalau akun fake kan nggak mungkin karena orang sudah Iya. cash. Cash itu kan. Udah bayar lunas ibaratnya kan. Kalau orang ngeprank juga ngapain buang-buang uang ratusan Juta kali itu. Udah masuk kota kali Mobil gitu. sport lu nggak ada yang murah ya. Apalagi alat berat. Itu sudah. Satu tongkang kan itu. Iya. Wih banyak berarti satu tongkang. Banyak itu. Lengkap. Itu. Keren berarti kalau nanti ada filmnya. Keren berarti itu. Cuman belum ada pemberitahuan tanggal rilisnya nih. Nggak tahu kapan. Cuman di trailernya sudah ada nih dari tanggal 31 Desember tadi kayaknya. Terus sudah ada suaranya. ya? Trailernya. Kemarin tuh aja ini kan ribut. Ayo sudah nonton. Kayak belum keluar. Dia bilang sudah keluar. Cek di YouTube kan ada nih keluar aku bilang, tapi trailer. Tonton aja trailer. Hanya sekedar cuplikan saja. Cuplikannya mantap sih. Menarik. Bisa lah kita tunggu nanti. Iya. Nonton. Kayaknya udah bakal ada habisnya itu cerita kita ceritain itu tuh. Sebenarnya. Itu tuh kan sebenarnya sudah lama kan itu. Iya. Itu dari tahun 45 kan sudah ada 1845 lagi. 18. 1845. Lama berarti sudah. 1945 kita sudah merdeka. Iya. Berarti itu sebelum kita merdeka. Sebelum kita merdeka sudah ada. Cuman ya sebenarnya memang sudah lama. Cuman ya kayak apa sih namanya? Trendingnya. Trending kembali gitu loh. Baru terekspos. Iya, terekspos lagi. Aku sih tahu sih itu aja siap baca-baca tuh cuma tahu. Aku juga mau sosokan tahu nanti takutnya salah kan. Iya takutnya kita dikasih apa kayak sok-sok tahu gitu kan. Kayaknya kayak kita sepengetahuan kita gitu. Mungkin ada nggak sih kita kesempatan untuk ketemu Agusti Ginanya ini? Mungkin kalau kita bisa ketemu tuh mungkin lebih asik tuh kayak sharingnya kan. Ya semisal kan itu yang pemainnya ya. Iya, pemain filmnya juga. Biasanya kan pasti ada tag-tagnya gitu kan, kemungkinan kayak diambil dari narasumber mana-mana gitu kan. Kita kan kemarin sempat juga kan mau ngeriset tapi kok gimana ya masih bingung kan. Masalahnya kita takut juga salah. Ya kalau ada bantuan dari Kak Ginanya kan enak juga kan. Iya. Secara langsung. gitu. Di sana kan dulu. Ini kan beda pulau aja kita. Iya. Pulau. Beliau Kalimantan Selatan, kita Kalimantan Timur. Ini berasa. Iya sih. Berapa jam ya kan? Berapa jam ya kira-kira? 8 ada nggak tembus? 9 kah? Ya antara itulah kayaknya 9 sama Singkat 8. tuh Samarinda Banjar 9 kah 10 jam gitu. Iya. Itu kalau
jalan terus tuh. Mm. Kalau banyak stopnya, kira-kira. Tergantung ini stopnya ini Iya, terlalu itu. lama apa enggak. Nah ya itu sih. Kalau harus menunggu mantan kan kayak enggak asik. Biasanya ada yang banyak singgah. Ya kan namanya perjalanan jauh wajar lah kita istirahat. Nanti sejalan semeter muntah jalan semeter. sampai Itu 1 minggu lebih kan kita ke sana. Jalan semeter, bentar berhenti muntah dulu. Itu rada kocak. Ya coba aja kita cari info sama Iya. itu mbaknya itu kan. Siapa tahu kan. Siapa tahu. Kita Jadi- sharing-sharing dapat cerita dari dia. nanti dia Ya boleh lah, nanti kita tanya dulu. tanya-tanya kan dari informasi. Bisa kita masukkan di episode-nya CHMI kan. Iya, Ya, episode selanjutnya. betul. Kalau ini kan kita fokus OTM kan. Iya. Namanya juga kan program baru. Sudah jelaskan OTM tadi apa? Udah. Obrolan tengah malam. Oke. Kita geser aja sedikit. Apa ini? Geser dikit kan. Ini geser. Oh iya. Nggak kayak gitu anjing. Oh iya. Kau kan Kalau udah salah tuh ya, pernah dengar nggak nih ya, Bon ya? Ada juga mirip-mirip gitu, tapi di Sulawesi kan udah salah. Semacam gitu juga dia, semacam kota. Apa lagi nama itu? di Pak, searching dulu ya. iya. Google adalah jawabannya. Salah nanti ngomongnya kan. Kayak kita salah. Iya. Kena hujat lagi kan habis kita. Kayak kemarin itu kan Yang mana tuh? ada itu kena hujat kita. Sulawesi. Wentira. Nah, kota gaib bernama Wentira juga banyak dipercaya oleh masyarakat. Wentira berada di perbatasan jalan poros Trans Sulawesi Tengah. Tepatnya di kota Palu. Oh. Sulawesi Tengah. Palu tuh berarti dekat ini dong. Rumahnya Andi. Mungkin. Rumahnya. Andi anggota kita yang dulu. Oh. Dia kan kalau nggak salah orang sana dulu. Itu Cuman juga kalau yang ini aku baru ini dengar. baru ini. Baru ini dengar. Sebelumnya itu belum. Sumpah. ini dulu nih sebelum Saranjana ini dulu. Ini dulu rame, sudah hilang, baru Saranjana. Aku juga enggak terlalu ngikuti betul sih ibaratnya tuh. Itu cuma tahu gitu-gitu aja gitu. Cuman yang lagi naik betul-betul naik nih cuman ini aja yang kota gaib nih. Iya, Yang Saranjana ini aja. Saranjana ini aja. Selebihnya belum ada lagi sih. Mungkin ya banyak lah Ya. di beberapa kota. Di beberapa kota ada sih kayaknya. Kalau kota sih kayaknya cuma Saranjana itu yang betul-betul ramai. Tapi Iya. kalau kayak desa gaib apa kayak gitu kayaknya banyak. Apalagi kalau kampung gaib kan di tempat kita sendiri aja banyak. Iya. Oh ini, aku penasaran. Emang betul ada Kak di Pulau Jawa tuh pasar setan? Pasar setan. Ya, itu tuh aktivitasnya tuh ngapain aja sih? Pasar setannya tuh Pasar setan ya gimana? sama aja kayak pasar-pasar umumnya. Jualan, Yang dijual ya organ manusia setauku sih bayarnya? Iya. bayarnya. Heeh. Mereka ada uang sendiri kayaknya. Berarti yang beli Ya orang setan. gaib gitu juga. Iya. Ini ngomong setannya terlalu Ya mukanya gitu coy itu jatuhnya terbawa suasana aja sih. kayak setan. Ya setan. Tersunggi dia. Terus ngikung goblok. Itu kalau anak-anak yang pendaki gunung pasti paham itu pasar setan itu di mana. Emang ada itu ya? Ada. Pasar setan.
pasar setan itu. Yang bergelantungan kepala kah, tangan kah, apa otak. Nggak bisa membayangkan namanya. Jangan dibayangkan. Kalau nggak salah tuh aku dengar tuh, misalkan kita sudah masuk di pasar setan tuh, kita mau balik lagi tuh susah, betul. Oh berarti itu semacam kayak gini bro. Aura kita yang tidak bagus. Semacam kalau kayak DPO itu ya dinit gitu loh. Nah, Jadi kayak kadang pendaki gunung yang disesatkan kan kayak gitu. Auranya setiap manusia kan punya aura masing-masing. Iya. Kan? Nah, kalau auranya yang disukai dengan makhluk-makhluk kayak gitu, ya memang nggak bisa keluar. Bukan nggak bisa sih. Ada beberapa yang jalan dengan polosnya gitu aja. Ada yang memang kalau sudah naas mau gimana? Kalau sudah jatuhnya apes. Kayak beberapa kali yang kemarin itu hilang itu. Berarti pada intinya kalau feelingnya dia jelek, maksudnya kesana mau coba bahasanya cari ribut, di sana pasti dia disesatkan lah ya kan. Bukan feeling sih, niat kalau. Iya, Iya, niat. iya. Kalau Iya, niatnya iya. jelek, berarti memang sudah sama yang di sana disesatkan gitu ya. untung kita nggak pernah niatnya jelek ya. Jangan. Mentok-mentok niatnya sampai sana masak mie aja. Asik tapi mie aja kan? Hah? Mie aja kan? Iya. Jauh-jauh keluar kota cuma masak mie. Nggak pakai mesin toh? Udah. Oh iya. Nah, itu penanak maut. Ibu. Tapi itu sempat loh kejadian di rumahku sendiri. Serius itu. Serius aku nggak bohong. Oh, berarti sama dong kayak ini temanku juga gitu. Apa itu? Kalau temanku bakar terasi. Kalau mbakku itu bukan bakar terasi, dia goreng ikan asin. Jadi pas goreng itu dia nyium bau-bau kayak apa singkong Bakar. ya dibakar gitu loh. Lama tambah lamaan dia dekat kompor dimatikan langsung lari ke depan. Wah, sampai ngomong dekat lebih dekat juga nih. Iya, itu memang apa ya? Apa tuh? Itu ya sehabis sholat maghrib sih, kayak orang sudah turun sholat maghrib itu. Dia sudah gelap lah. Heeh. Kan masih sore mas. Iya sih masih sore. Dan mbakku tanya, dia cerita sama aku terus bilangin ya kemungkinan yang doyan sama kayak gitu datang kali. Lah itu kan sama kayak ibaratnya kita bakar terasi di tengah hutan. Bener. Nah, temanku dulu sempat kayak gitu juga. Mamanya kan ya kayak itu selepas maghrib lah. Sudah habis sholat maghrib bakar terasi kan ceritanya mau nyambal mau makan malam gitu. Pas bakar terasi ini meja tuh kayak digoyangnya. Wah itu lebih ekstrim. Aduh muncrat. Ekstrim banget. Lebih apa ya? Auranya lebih dapat banget. Iya tuh. Betul. Kalau kita cium-cium aroma aja kan ya enggak apa-apa lah ini. Meja digetarkan bro. Berarti kan memang sudah dekat banget itu. Oh iya kalian dari kalian ini siapa yang pernah camping? Enggak. Camping di hutan. Iya kita berdua. Mas Gibli? Oh tidak pernah. Kenapa? Nah, ya memang tidak ada hobi. Nggak ada hobi. Ada sih camping tapi bukan di hutan. Di mana? Depan sekolah. Ya kayak taman wisata gitu loh. Tapi zaman dulu masih SD. Oh iya. Pramuka. Ya pramuka itu maksudnya Persabi. ya pas sekolah itu aja. Anak kokonat juga. Nah itu kan diharuskan sama sekolah toh. Iya, iya. anak pramuka kan anak kokonat. Udah. Pengalaman kalian camping gimana berdua? Wah, aman aja. Ada oh enggak ada yang aman. Ada ding. Ada. Ya pas di atas rumahmu. Oh banyak gunung Jepang tuh ya. Iya, Gunung Jepang. Oh panggilannya Gunung Jepang. Iya, Namanya kan dia itu. di atas tuh kan pas naik ke atas Gunung Agung tuh kan naik terus lewati pohon bambu tuh. Oh iya. Itu tuh ada kayak modelannya tuh kayak beton. Timbulnya tuh sedikit aja, agak mereng dikit. Kayak pembatas jalan gitu. Pembatas jalan. Mungkin itu kalau temboknya diluruskan akhirnya kota Jepang kelihatan kali. Apanya? Kota Jepang yang gitu. Itu tadi Gunung Jepang. Iya bener. Soalnya dia gini dia bawahnya ini kan pondasinya tuh main gede, baru tuh ada kayak tunggul. Oh iya. Tunggulnya tuh ya nggak terlalu gede lah, sedang aja mungkin segini. Tapi agak mereng sih kan. Jadi pas situ kita camping dulu tuh macam-macam lah. Kan berempat ya? Berempat Berempat. nih. Pertama
Itu tuh kita sekitar jam 1-an atau jam 2-an kayaknya itu ya. Iya sekitar gitu. Itu kan kehabisan kayu bakar kan kita kan. Udah mau bubuannya gelap-gelapan pasti itu. Soalnya takutnya satu binatang buas, Jelas. dua ngindari nyamuk. Udah itu aja. Akhirnya bikin apa bang nyala api unggun lagi. Jadi sebagian kan mereka bertiga nyari api unggun, aku duduk di dekat api tuh sambil bakarin yang ada. Pas ngeliat bubuannya memang agak jauh nih. Jadi cerita tuh kayaknya 10 meteran ada kayaknya. 10 meter. Iya, Dari sekitar itu. dari terpal kita udah pakai tenda, cuma terpal aja. Terpal aja. Jadi alas gitu. Duduk aku situ kan sambil bakar kayu sambil ngeliatin bubuhannya. Loh, kok bubuhannya berempat bilang. Ini kan jadi cerita itu gini nah. Di sini Aan. Ini berdua nih, ini Aan cuma nyenter bubuhannya. Jadi yang berdua nih nyari kayu. Satu itu di sini. Kok bubuhannya berempat gue bilang. Matanya aja kan habis tuh jelas ngeliat merah. Ah, enggak lagi gue liatin. Biarkan aja bubuhannya sambil baca-baca. Nggak mau cerita itu aku malamnya. Habis tuh ini lagi. Jadi cerita itu gini nah. Aku kan berdua sudah sama Aan kan tidur kan. Yang satu tuh langsung lompat ke tengah, ditindisinya kami puk. Jadi langsung di tengah dia, takut juga dia. Pas aku di ujung, noleh ke samping. Cok, semak-semak sudah. Balik lagi aku kayak gini. Pas sudah tenang tidur kan, udah lama ini dengar suara orang jalan. Truk, truk, truk. Oh, gitu. Kayak nginjak Jelas kering. banget ya. Jelas. Jelas sih. Kayak dari jauh sampai dekat kita. Kayak daun kering tuh diinjak kayak apa? Injak. Kok cerak bangun ini. Dari apa-apa. Tidur lagi. Habis tuh apa lagi ya? Pahmi gak? Pahmi. Pokoknya tuh hampir kami bertiga tuh terus. Yang satunya ini anteng-anteng aja. Relax aja. Satunya malah misah lagi. Kita bertiga di terpal kan, yang satunya tuh di bawah pohon sini. Sendirian. Boleh lah berarti nyalinya anak itu. Wah, itu dijamin itu. Kebal berarti sudah. Kebal udah. Kan yang ngajakin kita camping kan ya anak itu. Cuman selama camping ya selain yang itu ya setelah yang lainnya tuh aman-aman aja. Nggak ada lagi kayak kemarin itu. Kalau aku dulu di Brambai pas aku sama Black. Oh itu sama bubuannya. Itu kan buat kan bulik lah itu loh. Oh itu ya pas ini Pasti kamu nyari sampel apa itu? kamu berdua aja ya? Iya, berdua. Sama Black. Oh aku tinggal sama itu. Black itu. Nah, tadi aku di sini maju lagi itu sudah sungai, air di seberangnya ada lagi untuk tempat ngecamp gitu nah. Oh iya. Apa lahan? Ya lahan lah ibaratnya kan. Ya kan di sini. Duduk di hammock aku kan. Berokok, setel lagu. Nggak lama nih, namanya nih apinya gede kan, pasti kan terang kan. Iya. Di ujungnya aku lihat entah halu entah apa sih, nggak tahu. Kayak cewek, tapi dari kepala sampai lutut ini itu aja kelihatan. Oh, dari sini berarti dari lutut sampai ke bawah tuh ngeblur. Dari sini agak-agak jelas. Dari sini ke sini sudah ngeblur. agak ngeblur. Bayang-bayang. Iya. Kayak nanti jelas, nanti ngeblur, jelas ngeblur. Terus gini dia. Oh, Nih. apa? Kamu tanyain dah, siapa tahu orang kesesat. Nah, Kayaknya berani aja, Cok. nah, setelah ngomong ke Black loh, temanku, Black apa itu? Wah, anjing, langsung dia masuk ke hammockku. Ya itu runtuh hammock das gitu. Langsung ketutup begini gitu. Itu motor tuh berdua nih langsung. Aku kan pulang duluan itu sore, sudah mau senja. gitu. Jadi mereka nih nginap di sana, camping berdua aja. Pulang aku besok paginya pas ngumpul lagi cerita si Black goblok katanya. Gitu sudah takut tahu sama situ. Berdua aja makanya nih. Nyali mau kencing takut keluar hammock kayak takut aku. Udah kencing sakit. Iya, penyakit mahal lagi nanti bayarin nih. Di rumah nenekku aja, dia tidur di kamarku kan, mau berak mau kencing ya minta temani. Bangun nih, bangun tuh, temani aku dia ke WC.
Soalnya kalau kita siang kan biasa aja kan lorong nenekku tuh kan, Iya. rumah nenekku tuh. Cuma kalau malam tuh kayak jauh. Iya betul. betul. Dia kayak di TV itu. Iya. Kayak terus Kok langsung jauh lorong ini. Soalnya gimana ya, rumah nenekku tuh kalau dibilangnya angker, ya memang angker. Tapi bukan rumah nenekku ini aja. Satu komplek tuh ya dibilang angker ya angker. Soalnya rumah nenekku ini apa ya, dari mamaku kecil kan dulu. Mamaku kan memang penakut. Iya. Pas tidur, kalau tidur siang itu, pas dia bemereng gini kan tidurnya di belakang ini kok ada suara orang ngorok Iya. katanya. Pas gue balik pocong, masih siang gitu. Ceritain pocong yang di Merdeka tuh yang apa ya? Yang masih nggak percaya tuh apa yang pocong keliling itu loh? keliling. Oh, yang semacam kayak ya. Apa lu penasaran gitu ya? Iya. Jadi dia keliling, ketokin setiap rumah orang tuh. Pas dibuka ada orang. Oh, minta apa? Minta Kalau kemarin kalau nggak salah minta ini, buka Tali pocong. tali pocongnya. Minta tolong. Minta tolong aku. Jauh betul. Minta tolong dia. Tapi zaman dulu kok kayak gitu ya? Iya, sempet juga di kenangan ini kayak gitu juga. Nah, yang baru ini semua nggak tahu. Di Yang- Suwandi itu. Oh, Suwandi Karena itu. Ada dapat kabar bahwa di situ ada pocong keliling minta. Ya nggak tahu sih ya, sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar. Nah, kalau yang sekarang sih yang Suwandi itu masih ini. Masih Kalau nggak salah nih, keliling dah, capek mungkin ya. Nggak, tapi serius ini. Dia kayak di rumah tuh kan mungkin rumah panggung. Aku diceritain temanku. Entah rumah panggung atau apa ya, kurang paham juga bu. Pas di depan rumah tuh agak turun sedikit, dia di situ terus dari maghrib itu, dari sore tuh pasti di situ aja terus. Ngapain tuh? Nggak tahu, meronda mungkin. Nggak tahu Ya, jaga. orang bagi-bagi apa Oh, iya. itu? Nggak tahu. Mungkin ya kali. Tunggu orderannya kali. Ah mungkin tuh nunggu gojek. Cuman aku masih nggak paham loh itu. Soalnya aku pernah tahu sih aku kan dulu pernah sekolah di dekat Suwandi situ kan. Di situ tuh ada kayak istana gitu kan. Istana, nggak tahu istana anak apa buatan kayak gitu. Itu Apa di situ kan dia tempatnya kan ada di atas Suwandi itu. Samping sekolahan tuh. dia Aku lupa. Di atas ada dia, di atas tuh. Nggak tahu Swandi ya. Suwandi. Suwandi. Sekarang yang masih anu tuh itu aja sih, yang dia di depan rumah itu. Cuman kurang paham sih, dia tuh kenapa gitu. Minta tolong apa gitu. Iya. Soalnya kalau nggak salah kemarin tuh lokasi rumah itu sempat jadi lokasi gantung diri. Oh, gitu. Ya mungkin masih ada dendam kan sama orang yang di dunia. Maybe. Koyote. Daerah mana ya? Pokoknya sekitar Samarinda juga tuh. Waktu itu pas aku masih aktifnya relawan. Tadi ada kabarnya anak hilang. Dia model hutan. Entah di daerah Suryana apa di mana gitu. Lupa aku. Itu aku ada ikut ya. Enggak. Itu yang kan yang kebanjiran gitu. Yang lain. lain. Beda lagi tuh. Anaknya hilang. Dia main tuh sampai maghrib kalau nggak salah tuh. Pas udah maghrib kan Belum ada pulang. belum ada pulang, cariin nggak ada. Tanya teman-temannya nggak ada ngeliat juga. Oh berarti sama yang kayak nggak bukan di grup itu, Yang mana? yang di gunung apa? Yang di daerah Lebuang itu. Oh, Mungkin kurang lebihnya hampir sama kayaknya ceritanya gitu. tapi kalau kayak itu berarti temannya kayaknya diculik tuh yang ini, Ya. yang anak kecil itu. Kayak itu tuh deh. Tapi ujungnya ketemu kok malam ini. Aku mau Tuh. malam itu. Ya, ujungnya tuh gini. Di hutan tuh ada semacam gubuk. Ah, Tadi Oh selesaikan dulu makan. Kayaknya asik betul makan kacang dulu. tadi tuh yang tim-tim lainnya sudah
udah nyisir lah ibaratnya situ loh. Nyisir situ. Udah semuanya nih. Kok nggak ada, ya itu ada ibaratnya tuh apa ya? Ngasih apa ya? Semacam kesembah gitu lah. Oh gitu. Supaya dipermudah gitu nah. Kalau kembali ya barter lah gitu loh. Oh iya. Ya, kalau kembalikan anaknya dikasih. Gitu. Tadi ketemunya tuh di mana? Di gubuk. Duduk dia. Ada di situ sudah dimasuki sudah berapa kali sudah? Nggak ada ketemu. Itu the best itu. Ada kemarin yang viral juga di TikTok juga. Itu tuh semalaman juga hilang kayak gitu juga. Pas besok siangnya ketemu itu dia di pohon duduknya. Jadi Mana anaknya masih kecil kayaknya 5 tahunan mungkin ada itu. Kan kata orang zaman dulu kan kalau misalnya ada orang hilang pas maghrib kayak gitu, kalau dia nggak ketemu di pas matahari terbit, orang itu sudah dinyatakan meninggal. Iya Pak? udah bisa kembali. Iya, nggak bisa kembali. Iya, Itu- udah dinyatakan orang mati sudah. Gitu ya benar kan? Iya, Kayaknya sih gitu juga. mitosnya kayak gitu sih. Mitos. Mitos. Maksudnya itu mitos sudah itu. Ini kan kayak film ini yang baru nih juga kan. Waktu maghrib tuh kan. Waktu senja. Itu kamu goblok. Oh, sudah. Judul film mana lagi waktu senja itu? Oh iya, aku penasaran Mas yang di ini kan. Entah di Jawa mana gitu. Lampor. Gum, kayaknya asik sini Gum. Hah? In frame sini Gum. Biar asik Gum. Kita ngobrol Gum. Sini kamu lagi. Lampor Pak. Apa yang dibahas tadi? Udah lanjut aja Cuk. Baru asli. Lupa. Itu gimmick gue dipakainya lagi. Apa tadi lampor tadi? Yang lampor itu nah. Lamborghini. Lamborghini Oh iya salah. Lampor apa? Itu lapar. Oke kalian lanjut. Lampor. Lampor iya. Iya, kenapa dengan lapor? Oh, penasaran aja itu masih sampai sekarang ini tuh gimana? Lampor tuh apa gitu? Iya, lampor tuh apa? Lapor itu sepemahamanku loh ya. Dia itu kayak keranda terbang itu loh. Itu Jatuhnya hantu kah atau pesugihan? jin kah atau apa? Jin kah atau pesugihan atau gimana? Itu maksudnya jin. Jin. Heeh. Ntar wujudnya. Iya. Oh, Terus semacam pesugihan gitu ya? Enggak ada kayaknya. masa bukan? Masa ya dia cuma culik orang gitu aja? Kira-kira. Semacam kalau pesugihan itu kayak ada yang nyuruh berarti ya. Iya. Kalau pemahamanku itu Cari tumbal. Gitu kan. itu kayak jin cari pangsa gitu loh. Agar ilmunya lebih tinggi gitu loh. Oh, Memang senangnya gitu dia. Heeh. Nyari. Pemahamanku loh ya ini. Nulis. Berarti semacam apa gombel. Ya, Mitosnya itu kan ya, Kulik anak kecil kan? Ya. Nah itu kan yang kalau maghrib itu, Iya. ya itu yang nyulik ya kan itu. Karena kayak di sendiri kemarin kan gitu juga Iya, sempat. bener. Kalau yang dimaksud Agung itu memang ada beberapa tahun kemarin itu di daerah Jawa Timur ada sempat ramai, cuma itu kayak siasat orang gitu loh. Dijadikan film juga lagi dia. Ada dijadikan film juga lagi. oh iya. Oh iya, iya. Iya kan film. Tapi memang dulunya ada lampor itu. Cuma asli ada. Asal mulanya tuh gimana sih? Wah, kalau itu Ada aku lah, nggak paham. Itu tuh agak susah sih Susah kita. juga. Soalnya kalau kita mau nyebutkan takut salah juga. Biar penonton ngecek sendiri aja di Google. Susah sekali. Wih ini lampor nih loh kemarin tuh si siapa bapaknya Men ya? Iya, ada teman kita. Sopian tuh kan Sopian. Dia tahu. Bapaknya pernah ngeliat waktu beliau masih sehat-sehatnya itu. Jadi cerita itu abis pulang sholat maghrib atau isya kah? Sudah malam. Namanya Solong Durian tuh kan kayak Iya. sebagian hutan kan. Dia lewat sebelah sana tuh. Pas sudah kelihatan tuh kayak pohon-pohon tuh kan kayak hutan kelihatan tuh. Dari pohon ke pohon tuh ada kayak keranda terbang. Bapaknya tuh bingung tuh apa itu Iya. kan. Tapi tidak terlalu Nggak ditungguin begitu fokus ke situ, ya. Langsung lah pulang dia.
Cuman katanya kan kalau kita fokus atau pantengin terus kan kita yang diculik. Iya. Begitu kejamnya. Udah, tapi tujuannya itu loh. Kalau pemahaman sih bener kayak Google itu. ilmu untuk meningkatkan Anu sih, up level. ya. Iya. Jatuhnya kayak anu ya. Apa kalau di sini tuh bahasanya kuyang. Udah masuk. Udah masuk. Masuk. Beda lagi. Beda Beda itu jauh. dia ilmu. Ilmu dia. Terus Dia mendalami ilmu kalau kuyang. Kalau lampor itu ya semacam kayak gombel itu. tapi tidak dia ada kalau kuyang ini kan cari ini apa ari-ari bayi ya. Ah. Nah itu tuh bukan untuk dia nambah anunya lagi kan? Ya nambah juga. kan Nambah Nambah juga. ilmu supaya nambah awet ilmu muda. sama awet muda itu kan. Tapi dia masuknya ilmu hitam. Tapi tujuan utamanya yang pasti awet muda itu kan. Iya. Hmm. Kalau lampor ya Lampor. kayak gombel itu. Cuman kalau lampor kan memang asli jin, Jin asli asli. hantu kan. Ya. Kalau kuyang kan bukan, Ya. masih manusia. Iya. Manusia berubah Hmm. tadi itu kan. Kalau kita orang sini bilangnya tuh hantu orang. Hantu orang ya betul. Orang yang berubah jadi hantu. Iya. Tapi ya kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah nih aku udah dengar dari orang aja sih. Kalau kuyang itu tuh asal mulanya itu burung gagak. Kok burung gagak? Burung zaman kerajaan dulu tuh loh. Ngirim surat. Merpati. Merpati. Ya itu. Oh awalnya kayak gitu. Iya, awalnya gitu. Terus tuh ada penyihir yang nggak suka sama kerajaan, anggaplah kerajaan A. Si kerajaan A ini mau ngirim surat ke kerajaan B, tapi si penyihir ini nggak suka sama kerajaan A. Jadi si burung merpatinya itu di apa sih bahasanya? Disihir ya? Iya disihir. Disihir, hah? Dikutuk. Lain lagi su. Jam. Ya, dikutuk. Disihir. Jadi kepala orang ada organnya gitu. Emang tuh Kalau nggak salah loh ya, gitu. Aku dapat dengar dari orang-orang dulu. Kayak gitu. emang itu cerita itu versinya tuh banyak. Iya sih. Iya. Versinya banyak. Tapi sebenarnya tuh di semua pulau ada nggak tuh ya? Ada. Apa itu? Kuyang itu. Kuyang. Tapi Kayaknya kalau namanya di dia semua- beda-beda. Enggak, kalau di semua pulau kayaknya enggak. Ada beberapa kayak pulau itu. Beberapa pulau. Ya. Pemahamanku enggak lama sih ya, kemarin pas aku di Jawa itu beberapa tanggaku dia mempertanyakan tentang kuyang itu sebenarnya apa gitu. Ya namanya aku pernah kayak tinggal di sini kan, paham cerita apa diceritakan orang-orang, akhirnya udah menceritakan bahwa itu kan ilmu kan, mendalami ilmu. Oh kayak di ini, kayak di Bali ada leak. ya Ya kan kan? gitu. Dan juga sama kan kerjanya juga kan ngambil kayak gitu juga. Iya. Kalau di Sulawesi kalau nggak salah tuh ada juga parakang, Parakang ya betul. Dia juga hampir mirip. hampir mirip. Cuman dia bisa menjelma kalau nggak salah nih ya. Jadi ini kucing hitam, Kucing hitam. tapi ada buntutnya. Oh. Sama ininya dada kalau dia jadi manusia. Oh. Ya sama kayak kita kembali lah ke kota Saranjana Iya, ya. nah, Warga aslinya kan dari ininya tuh. Iya bilangnya. Kalau mau membedakan. Itu juga sama itu. Cuman kayaknya yang ku tahu tuh cuman kuyang itu aja sih, kayak hantu orang gitu. Dan selebihnya tuh kayak kurang paham memang asli hantu atau gimana gitu. Kalau kayak leak kan nggak mungkin dibilang hantu orang kan. Sudah beda. Itu memang sudah asli leak, sudah bentuk rangda kan. Bentukannya beda dia. Setiap kota berarti beda-beda ya gitu. Iya. Beda-beda. Cuman yang ini nah, yang gue herankan apa nih namanya? Yang mitosnya di gunung loh di rumah kita. Kenapa mitosnya itu? Yang katanya si Oman itu kan dari atas tuh kadang tuh ada kayak prajurit bawa kuda turun ke gunung, dia kayak patroli tapi nggak ada kepalanya. Itu pernah dengar. Oh, iya ada kan sempat dengar. Pasti dengar. Hmm. Berarti Tuh, orang mungkin- sekitar situ
ada beberapa yang pernah dilihatin ya. Iya, Ada yang diliatin, ada yang dengar Ada yang suara dengar aja. suara. Nah ini aja kan mitos aja kan di bawah rumahan ada kuburannya masih. Kuburan Jepang. kuburan Jepang. Iya. Sampai sekarang masih ada. Ya mungkin apa namanya penunggu orang Jepang yang dulu mati itu kan. Mungkin ya. Entah prajurit, entah warganya kan. Iya, bisa. Kalau malam. Soalnya yang pernah aku dengar dari aku masuk gang itu yang naik atas gunung itu pas yang mau naik gunung itu di situ ada perempuan. Pas tikungan itu pernah naik kan. Pernah naik. yang pernah parkir motor itu kan. Ya, Pokoknya kan baru masuk nih kan nikung langsung naikin kan. Pas tikungan di sini yang ada drum-drum itu. yang ada gunung ya. Nah, di situ ada cewek. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang belum dikasih lihat tapi ya jangan sampai lah. Soalnya di situ gelap loh. Iya, Iya. tapi cantik dulu. Biar cantik. Biarpun cantik kalau nya Udah nyentuh tanah lagi gimana? tanah kayak apa, Cok? Halo. Tahu-tahu manggil Mas, ya kayak gitu lihat enggak ada siapa. Aduh, yuk. Jadi aduh gitu langsung. Aduh, tahu freestyle aku di situ. Tetangga bukan. Tetangga bukan. Kok cantik banget, mau dipacarin kan enggak mungkin. Tapi brengseknya tuh sumpah. Dulu pas masih baru-baru nih. Aku baru-baru pindah lagi ke gunung. Kan disuruh beli gas. Minum ini sangkrit. Apa? Disuruh turunkan beli gas kan. Sudah turun nih, sudah di tengah pas depan rumah Angga. Kayak ada yang manggil, ya. Pas tengok belakang kan di pohon nangka depan rumah aku tuh. Wah anjing kok gede badannya. Langsung turun lagi. Ternyata pas nggak lama kan ada cerita orang depan rumah tuh kan. Itu loh kemarin ada sempat wujud katanya timbul. Sekalinya di sisi itu aja dia di pohon nangka itu loh. Oh, tempatnya yang itu Om itu. Iya. Kampumis. Apa wujudnya? Genderuwo. Gede hitam. Entah aja. Kok plastiknya Aduh, asik betul makan sampai ngomong kayak gitu. banyak minum. Minum apa dia? Waka-waka kan? Oke, jadi drink. Oh gitu. Oke jelly drink. Manis Itu tuh. udah lapar kan? Kan udah lapar. Sudah sampai mana tadi? Yang di mana tuh Ren? Yang kamu bilang tadi yang orang apa Mas? Orang apa? Orang apa sih ya? Hubung. Ya, bahasa Indonesia nya nanggap tuh Ya enggak. Tetap nangkap. tetap nanggap ya. Nanggap orang tokoan Nangkap bahasanya. iya. Bikin acara, Manggil. Undang. Oh, undang terus bikin acara. Undang kayak Tetep podcast ketoprak. tetap ketoprak ya. Iya. Ketoprak itu kalau bisa dibilang Kayak seni apa sih? kesenian di Jawa Tengah. Kalau masuk ketoprak kita apa? Oh iya. Apa? Iya. Ya ketoprak, Ketoprak. ketoprak kan. Ya. Apa Kalau sih? kan nanti kantor nih. Hah? Terus baru kantor. nanti dikira orang ketoprak makanan, loh kan lagi kan? Apa sih itu kayak dagelan gitu kan? Ya, Anu, kayak gitu. Opera. Iya, opera. Tapi bahasanya itu bahasa orang Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur kan lutruk. Nah, yang Opera itu- musik. Iya, opera musik, ya. opera musik, iya. Nah, itu di mana tuh, daerah mana? Ini kita sudah masuk toh. Iya, sudah. Udah ini tadi nungguin kamu mau bacaan kan? Itu anu ya di daerah Jawa Tengah. Ah, Itu tuh ada kayak itu kerajaan ya. Iya, kerajaan. Kerajaan mereka apa kerajaan itu sering banget dulu ada kerajaan di situ tambah kesini kan ada pemukiman ya Iya. dekatnya kayak perkebunan gitulah Hmm. ya daerah situ tuh pokoknya perkebunan bukan kampung sudah itu perkebunan dia sering mengadakan acara kayak kalau orang Jawa mengatakan ketoprak kalau kayak gitu dangdutan ya yang tahu cuma yang pesertanya itu mereka yang orang kampung nggak bakal tahu
hanya dengar saja. Orang yang main, pemainnya aja Iya. yang tahu. Kalau orang kampung paling hanya dari sana mungkin lagi ada acara kayak pernikahan gitu kan. Pada suatu ketika ini nanggap ketoprak apa tadi? Opera musik. Opera musik, iya kan? Bukan ketoprak makanan loh ya. Iya. Kan jadi lapar kan aku. Terus Itu sama wayang. Mereka sudah mulai acara bla 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 sampai selesai. Nah di situ sekalinya ada keris yang ketinggalan 2. Chris asli. Yang keris-keris cuma untuk pajangan Iya. variasi itu Variasi. maksudnya variasi ya. Aksesoris. Iya aksesoris kan bukan pegangan kayak orang dulu Kan kan. kerajaan kan pasti kan pakai Enggak ini lah, tanganku begini kaget ya. Terus Nah ada beberapa krunya itu kembalilah ke tempat itu. Sekalinya pas ngambil pas masuk itu belum ngambil keris kan, itu masih kayak kampung yang seperti didatain tadi. Setelah keris ini diambil ini langsung jadi hutan. Loh, Jadi orang ambil keris itu langsung lari sampai kampung. Dia tanya yang orang beberapa kru ini tanya, daerah situ apakah ada kampung? Nggak ada pak, di situ hutan. Nah, kami habis orang sekitar situ. semisal kayak kenangan ini mereka nanggapnya kerisnya diambil sekalian jadi hutan, lari sampai depan gang. Nah depan gang itu tanya, daerah situ apa ada kampung? Nggak ada, di situ hutan. Kenapa pak? Kami habis ada tanggapan di situ. Itu sering banget. tuh kalau aku nih nyambut, aduh yung. Sering banget kalau tempatnya itu. Kayak setahun 2 kali ya. ya tapi kan uangnya kan nggak berubah jadi jauh. Cuma Bagusnya di sini uangnya kan kayak kota Saranjana itu. Uangnya nyata. Uangnya itu nyata. nggak berubah jadi daun. Tapi sampai sekarang masih ada gitu. Kira-kira. Sampai sekarang. Ya karena lama Aku terakhir dengar itu kalau nggak salah 2008 apa 2007 itu masih Ada kayak gitu. masih. Dan ada lagi nih, lokasinya dekat situ juga. Lokasinya hamparan pasir, bukan pasir sih, kayak kalau hutan kan masih ada pohon-pohonnya. Itu tidak ada pohonnya ya, tidak ada pohonnya sama sekali. Di situ tuh ada mitos bahwa kalau orang sekitar situ mau nanam apapun tidak bisa. Tidak, maksudnya mati gitu loh, mau nanam padi lah apa kacang ya itu nggak bisa. Ada orang Jawa Timur, kayaknya orang Surabaya bilangnya teman-teman itu mencoba lah bercocok tanam di situ. Bisa tanam. Tanam, iya kan nanam apa ini kacang? Iya, nanam lewat. Masuk tengah malam ini masih bahasanya kayak gitu sih sudah. Menanam kacang di situ memang kelihatannya subur, betul-betul subur. Sekali panen, umumnya kacang kan kalau dibuka kayak gini. Sekali dipanen, dicoba, maksudnya ini isinya itu Bilangan kacang. enggak, maksudnya yang punya itu besarnya seberapa. Sekalinya dalamnya bukan kacang coy, Apa? tai kambing. Lah, Serius, itu beberapa hektar itu ya. isinya semua itu semua. Iya, real itu. Serius gak bohong aku. Itu 2006 kalau nggak salah. Sampai sekarang enggak? Setelah itu nggak ada yang mau. Udah, Karena percuma juga. Menghabiskan mau berapa puluh juta itu. Beberapa hektar. Gara-gara apa tuh? Kok bisa gitu? Kayaknya di situ apa ya? Sumpah. Kalau bahasa Jawa itu kayak punden gitu loh. Tempat untuk menyembah ya apa? Iya. Ya. Oh, tempat untuk menguji gitu kan. Ya aku sih anak-anak dekat situ sih yang cerita, karena aku kan bukan orang asli situ. Uniknya itu harusnya kan kacang, ya loh. Ini yang kuat apa yang dibuka sekalinya. Tahu kan kayaknya kambing itu? Belek. Asam tuh belek. Belek acung. Isinya gitu ya.
Ya mau gimana, percaya sih. Iya. Bisa kita pikirkan tuh ibaratnya nggak masuk di akal gitu kan. Banget itu. Nggak masuk di akal memang tuh. Kalau keris itu masih ya wajar aja karena setelah dia menyadari sekalinya itu hutan. Tapi kalau yang kacang itu nggak masuk nalar Di itu. tanah loh padahal loh. Subur itu betul. Enggak Daunnya itu bagus semuanya bilangnya orang-orang itu. Sekalinya panen. Betah tuh. Mabuk lato. batal. Tit. Kecap asin tuh. Lama udah minum aja. Minum belum? Enak deh. Anu aja. Teh. Dan bisa jadi. Tuh teh. Tapi kapan hari itu aku pernah dengar ada orang cerita juga sih dari YouTube-nya orang. Dia itu dalam Dia dalam. Ya pernah dengar apa tuh? Hah? Kayaknya pernah dengar. Teruskan. Ceritanya dia itu ditangkap orang, nggak tahu apa namanya, lupa. Pokoknya di daerah Jawa Timur dia itu ditangkap. Enggak. Pedih. Dulu dia takut kalau minum Minum apa? itu yang Ya diomongin lah. Iya. Diperjelas dong. Enggak, aman. Dari teh juga, teh pucuk juga. Teh pucuk ya, aman. Tadi pura-pura aja gini kan. Masa fermentasi. Yuk lanjut. Jadi itu dia itu apa namanya? Orang itu datang ke rumahnya, tanya jadwalnya tanggal sekian. Apa namanya, ada kosong kan gitu, gimana? Oh iya ada kata si dalangnya itu. Akhirnya dikasih DP lah dia, setengah harganya dia. Sudah singkat cerita, sudah mau hari H, orang-orang itu sudah masang poster. Kalau di dekat sini ini ada wayang. Si dalangnya itu juga apa namanya, ya bahasanya kan jam sekarang sudah nyebar ke semua sosmed lah. Kalau dia bentar lagi tampil di situ. Akhirnya si dalangnya itu mampir dulu ke RT, nanya, Pak, RT ini, jalan ini, desa ini adakah? Oh, nggak ada itu di sini. Itu ternyata apa? Hutan. Tuh. Nah akhirnya mungkin karena si dalang ini bahasanya percaya hal begitu kan, ya akhirnya dia kesana pentas, tapi tetap kesana pentas, tapi ya nggak semalam suntuk gitu, enggak. Ya cuma dari sore sampai ya mungkin habis mau maghrib pentas sebentar, ya udah habis itu pulang. Ya tetap antusias, orang-orang tetap percaya, datang mereka gitu. Ini mirip konsernya Ari langsung. Nah, Iya. Ari langsung tapi itu di ini Saranjana. Saranjana, Iya. Ada kan Itu kan sama kotak gitu. Iya, kotak juga. Kotak segitiga juga kan. Ya, kotak segitiga Enggak kotak. Kamu main bola kan? Kamu main PES? Dah. Tapi pas kotak itu kan sudah dikasih tahu nanti kalau ada beberapa penonton yang aura Iya. gitu sebenarnya kan anggap aja biasa gitu Iya. kan. Harus dihiraukan lah. Berarti yang dihadapinnya itu secara langsung bukan makhluk dia kayak kita gini dong. Iya. Kemungkinan kayak gitu sih. Berarti warga sana ya? Iya. Warga gaib sana. Iya. Secara konser cowok anjir. Ya bisa banyak cuy kan. Isi kan tahu itu biar gitu orang baca tuh. Agung itu udah ngaduk yuk. Ini aku udah bayangkan yang itu nih pas dia konser itu loh. Masa dia nggak bisa bedakan orangnya? Kalau posisi kocok nggak bisa. Kayaknya udah bisa. Bisa. Lempeng aja pasti. Tapi yang anu tuh kru-krunya kayak soundnya itu tuh
betul-betulan manusia asli loh. Iya. Iya, kalau kru band ya tetap dia bawa kru sendiri lah. Kayak Maksudnya tuh sound kru gitu. sound systemnya itu loh. Sound system Kan gitu. dari situ. Kalau sound systemnya aja ya memang Bagi bagi dua. panitia lah. Kalau panitia acara baru dari situ. Ya, Biasa kalau kru, sih. kalau kru memang dia kayak satu band tuh pasti bawa kru sendiri. Paket lah ibaratnya lah. Iya. Nah kalau kayak panitia, nah itu baru panitia tuh baru asli orang sana. Kalau rata-rata kru tuh ya pasti Masih dia bawaannya bawaan band. sendiri pasti. Itu kan sempet si apa artisnya itu kan cerita kalau krunya dia selesai dari situ langsung mandi, besokannya langsung sakit. Itu ceritanya Lasso. Iya. Iya. Iya, Ari Lasso, Ari Lasso. Ari Lasso aja yang cerita itu. Itu di lokasi acara itu ya mandinya. Enggak di hotel. Di hotel. Oh, di hotel. Itu kalau nggak salah yang pas barangnya di Hamburg juga ya? Iya bukan? Aku lupa. Pas acara itu juga atau bukan ya? Lain kayaknya. Soalnya dia sempat cerita kan dulu Iya, tuh iya. waktu di hotel dia ini baru selesai manggung nih, capek-capeknya. Oh iya betul-betul. Iya loh. Ini sudah capek-capeknya nih sudah habis konser kan? Kenapa kok habis? Kenapa pas baru sampai hotel nih kok barang di berhamburan nggak disimpuni gitu loh? Marah-marah dia, kayaknya lain anggotanya yang nah itu tanda tanya itu siapa yang ngehambur. Deng. Jadi misteri. Itu ya misteri gitu tuh banyak ya. Sebenarnya banyak. Banyak. Di Indonesia ini sudah jadi khas dah. Serius banget. Kental. Paling kental lah mitos-mitosnya. Oh iya yang kemarin kamu bilang sama aku apa? Apa sih? Semar. Siapa sih nama lainnya itu? Sabtu Palon. Oh iya, Sabtu Palon. Kenapa? Enggak. Aneh aja sih. Kan katanya kan Sabtu Palon itu kan nama lainnya kan Semar. Iya. Tapi kenapa kok yang dinamakan Sabtu Palon itu orang itu juga apa ya? Bilangnya itu bukan orang jahat sih bukan, tapi kok dibilang tuh dia itu rajanya paling rajin. Sedangkan di cerita yang lain si Sabdo Palon atau Semar itu pamongnya para tokoh-tokoh wayang gitu. Memang kemungkinan sih beberapa orang mempunyai persepsi yang berbeda. banyak versi. Versinya Kalau kita membicarakan itu banyak versi. Versinya Jawa. Untuk Hindu kan juga ada juga itu tentang dewa-dewa gitu kan. Oh iya. Itu juga masuk kayaknya tuh. Kayaknya Sabdo masuk Palon juga itu. sih, masuk juga. Iya. Kalau nggak salah ya. Tapi Sabdo Palon tuh siapa dan apa sih tugasnya sebetulnya? Gimana ya menceritakan? Ditugaskan siapa dia Iya. untuk menjaga wilayahnya gitu. Kenapa? Itu cuma di penasaran. Kalau Sabtu Palon itu pemahamanku dia penguasa Pulau Jawa. Jawa ya. Iya. Yang dibaca tuh. Habis itu kalau yang nyuruh siapa aku kurang paham. Mungkin sudah memang peninggalanmu memang sudah tinggal di situ ya. Iya, mungkin yang pertama kali tinggal di Pulau Jawa kemungkinan ya ini Oh, masih iya, betul. Oke. Sabtu Palon itu. Jadi ya jadi kewajibannya untuk Iya dong. jaga ini. Mengayomi juru kunci. Iya. Juru kunci itu. Oke. Terus lama kelamaan beberapa ulama dari negara mana itulah kan mereka datang. Iya. Kalau ini dari versi agama ya. Iya. Aku pernah dicerita sama guru agama sih. Itu tuh beberapa ulama suruh menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang kembali gitu loh. Setelah itu beberapa ulama yang terakhir itu yang didatangkan Syekh Subakir. Habis itu mereka Syekh Subakir itu kayak menanam sebuah batu tapi sudah ada raja gitu loh. Kalau orang mengatakan apa ya namanya? Pusar. Bisa jadi kayak pusar bumi apa kalau cokro apa gimana gitu loh, pernah dengar itu. Nah setelah ditanamkan itu kayak lingkup situ tuh hawanya
berbeda. Yang awalnya biasa jadi panas itu loh. Akhirnya beberapa makhluk yang tinggal di situ kayak pada lari kabur gitu kan. Bising Akhirnya lah ya. karena panasnya orang Panas, kali ya. iya. Akhirnya yang keluar Sabtu Pawon. Akhirnya mereka berdialog ngobrol. Niatnya si Subakir ke situ mau ngapain gitu kan. Nego juga. Lebih tepatnya bernegosiasi. Habis itu lo lebih utamanya perang dulu deh. Perang mungkin beberapa hari, aku pernah dengar itu. Setelah itu bernegosiasi. Boleh saja Syekh Subakir ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tapi dengan catatan orang Jawa tidak boleh meninggalkan adat Jawanya. Nah itu juga pernah, nanti aja itu kita bahas. Setelah itu kan Syekh Subakir sudah mengiyakan apa diminta Sabtu Pawon kan, bahwa orang Jawa ini boleh saja menuntut agama Islam, tapi dia tidak boleh meninggalkan adatnya tentang orang Jawa gitu loh. Nah, setelah itu tuh banyak kan kejadian-kejadian yang semacam, kan itu ada tombaknya juga. Aku juga pernah ada baca di kayak situs gitu ya, bilangnya tongkat itu kalau dicabut, bilangnya apa ya, kayak Pulau Jawa itu bakal ada kejadian yang aneh. Bencana lah, bencana. Kayak bencana gitu loh. Kan sempet dulu ada cerita kalau itu sudah dipinjam 2 hari, tapi kalau selepas 2 hari bakal ada bencana. Cuma 2 hari itu sudah langsung dikembalikan pas 2 harinya. Semacam disakralkan. Itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Opini masing-masing. Setiap Orang punya versi masing-masing. Itu kalau versi yang agamanya, kalau orang Jawa mungkin kan itu yang bilang dia. Sabtu Pawon kan pasti mempunyai omongan apa sih, meninggalkan omongan dia kalau bahasa orang Jawa itu. Yang pesan-pesan nanti harus begini, nggak boleh. Penasehat. Penasehat itu. Itu dia, aku dengar kan Sabtu Pawon tuh termasuk juga kayak semacam dewa dia. Iya. Ya hanjang gitu. Iya. Sayang Ismoyo. Ya sejenis itulah dia, pokoknya dia termasuk di situ. Yang Ada di teritorinya Marakayangan. Tempatnya dewa-dewa. Apa itu bukan masuknya pembahasannya ke ini, ke pewayangan? Nah itu tuh aku Kalau yang pernah aku tahu ya. Kalau yang Ini tuh versi toko pewayangan. karena kan dia itu kan ini apa namanya, lore. Kok pada anu kenapa? Aku udah ngerti. Oke lanjut. Itu kan berupa telur, kulit putih sama kuning. Yang kulit itu dinamakan siapa Cuk? Sangyang Tejomoyo. Terus Sangyang Ismoyo ya. Semar atau yang bisa dibilang orang-orang nggak tahu benar apa enggak itu Sabtu Pawon. Terus Sangyang Manikmoyo itu di versi pewayangan gitu. Oh berarti masuk berarti ya betul. Di situ juga ya. Berarti pewayangan tuh dia Ada Iya. Ada silsilahnya sendiri. ada silsilahnya. Nah nggak tahu ya, aku pernah dengar cerita bener apa enggak, aku nggak tahu. tahu itu. Gunung Kelut. Kenapa dengan itu? Gini, nggak tahu ya bener apa enggak. Gunung Kelut itu sebetulnya lancip. Aku nggak tahu bener apa enggak. Gunung Kelut itu lancip. Ya. Terus? Nah itu ternyata kenapa ya ibaratnya kayak tumpul gitu. Itu pucuknya itu diambil sama Hanuman untuk bunuh si Rahwana. Ya nggak tahu ya bener apa enggak ya. Kalau cerita orang Gulawan atau zaman orang ya orang dulu gitu, bener apa enggak aku ya nggak tahu kayak gitu. Aku malah baru ngeh. Nah, aku malah pengen cerita itu tapi nggak tahu bener apa enggak gitu loh. Aku belum pernah ada cerita kayak gitu. Belum ada. Belum ada. Mungkin ini Lah enggak, aku pernah dengar. Ya, nanti Pernah dengar aja begitu. lanjut.
dilanjut di episode selanjutnya. Iya, boleh. Soalnya waktu juga sudah menunjukkan menandakan pukul jam 00.00. Sahur. Jam kumpul lewat tulang. terserah kau. Itulah. Oke, Oke, kita mungkin closing. mungkin cukup aja ya. Iya, Ya, boleh. Ya begitulah cerita kita untuk malam ini untuk malam ini. Ya begini loh obrolan kita kalau sudah tengah malam ya kan. OTN. Obrolan tengah malam OTM. Ini karena di depan kamera aja kita ngobrol serius. Tapi biasanya kalau kita tengah malam kan kalau di luar kamera kita pasti obrolannya pasti paling nyeleneh. Ya, pasti itu. Apalagi sudah ketemu ini kan teh pucuk ya. Pucuk. Teh pucuk hitam. Teh pucuk hitam. Ya buat kita. Udah teh pucuk hitam. TPH. Iya, TPH. syaratmu lah. Iya, kita sekarang main singkat-singkatan aja. Iya. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah saksikan kita di OTM obrolan tengah malam ini. Nantikan lagi video kita selanjutnya di episode-episode yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja ya. Iya. Cukup, nanti kita lanjut lagi. Oke, see you next time. Bye bye.